Kita mulai dari yang masih diperdebatkan sampai dilarang total. Nomor 10, nikah beda agama. Di Indonesia, aturan soal ini makin jelas dan ketat semenjak terbitnya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang nyatain kalau nikah itu cuma sah kalau sesuai hukum agama masing-masing. Terus dipertegas lagi lewat surat edaran Mahkamah Agung tahun 2023 yang ngelarang pengadilan ngabulin pencatatan nikah beda agama. Aturan ini dibuat karena hukum perkawinan di negara kita emang berkiblat penuh ke ajaran agama, di mana hampir semua agama resmi di Indonesia emang nggak ngebolehin umatnya nikah beda keyakinan. Makanya negara ikut melarang hal ini demi ngejaga aturan agama itu sendiri sekaligus mastiin adanya kepastian hukum. Soalnya negara nggak bisa mengesahkan sesuatu yang dari sudut pandang agamanya aja udah dianggap nggak sah. Kalau kamu tetap nekat ngelakuin nikah beda agama, efek utamanya adalah pernikahanmu nggak bakal bisa didaftarin secara resmi di KUA ataupun catatan sipil. Dampak buntutnya bakal ribet banget di urusan negara. Mulai dari akta lahir anak yang cuma terdaftar atas nama ibu, hak waris yang hilang, sampai urusan pembagian harta yang makin pusing kalau misal suatu saat pisah. Nomor 9, nikah di bawah umur. Nikah di bawah umur adalah kondisi ketika pasangan atau salah satu calon mempelai menikah padahal usianya belum memenuhi syarat. Larangan ini sebenarnya sudah diatur sejak terbitnya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Namun ketentuannya makin diperketat saat pemerintah merevisi aturan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Pemerintah melarang pernikahan ini karena anak di bawah usia 19 tahun dinilai belum siap secara fisik, mental, maupun finansial untuk membangun rumah tangga. Kebijakan ini dibuat demi melindungi hak anak untuk menyelesaikan pendidikan, mencegah risiko masalah kesehatan saat kehamilan di usia muda, serta menekan angka perceraian akibat ketidaksiapan emosional. Jika pernikahan ini tetap dipaksakan tanpa adanya izin dispensasi resmi dari pengadilan, KUA, maupun catatan sipil, tidak akan mencatatkan pernikahan tersebut, sehingga statusnya menjadi tidak sah di mata hukum. Selain masalah administrasi negara, dampaknya juga berpotensi memicu kekerasan dalam rumah tangga, gangguan kesehatan reproduksi, hingga tingginya tingkat stres dalam menjalani kehidupan pernikahan. Dan buat kalian yang pengen buat video ala singkat cerita, kita udah bongkar caranya di sini. Klik link di deskripsi karena kita buka aksesnya minggu depan. Nomor 8, nikah tanpa wali sah. Praktik nikah tanpa wali sah mengacu pada proses perkawinan yang digelar tanpa kehadiran atau persetujuan pihak yang berhak menjadi wali bagi calon pengantin perempuan. Ketentuan ini diatur secara resmi dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dihubungkan dengan pasal 14 dan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa wali nikah merupakan rukun-rukun syarat mutlak yang menentukan sah atau tidaknya sebuah ijab kabul. Kebijakan mengenai larangan ini dibentuk sebab keberadaan wali berperan penting sebagai pelindung moral serta penjamin keselamatan hak-hak calon pengantin perempuan. Melalui aturan tersebut, negara dan hukum agama berupaya membendung potensi manipulasi, pernikahan siri yang sewenang-wenang, serta perselisihan keluarga yang dapat merugikan posisi perempuan di masa depan. Konsekuensi serius bakal muncul jika pernikahan tetap dijalankan tanpa wali yang sah, yakni akad tersebut dinyatakan batal demi hukum berdasarkan pasal 30 KHI. Alhasil, KUA tidak akan menerbitkan akta nikah resmi, pasangan tersebut dinilai melanggar norma, serta anak yang lahir kelak bakal kehilangan hak keperdataan dan perlindungan hukum dari negara. Nomor 7, nikah tanpa persetujuan. Istilah nikah tanpa persetujuan ini mengacu pada pernikahan yang dipaksakan ke salah satu atau kedua calon pengantin tanpa ada rasa suka sama suka. Aturan yang melarang praktek ini dicantumkan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dipertegas dalam pasal 16 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang intinya menegaskan kalau pernikahan itu wajib hukumnya atas kesepakatan bebas dari kedua belah pihak. Negara ngelarang keras hal ini demi melindungi hak asasi tiap orang dan mencegah terjadinya penderitaan dalam rumah tangga akibat perjodohan paksa. Prinsip utama sebuah pernikahan itu adalah kerelaan. Jadi hukum nggak membenarkan adanya tekanan, ancaman, atau paksaan dari orang tua maupun pihak manapun buat menyatukan dua orang. Dampak hukumnya kalau pernikahan ini tetap berjalan di bawah paksaan, pernikahan tersebut bisa dibatalkan lewat pengadilan. Sesuai pasal 27 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 71 KHI, korban yang dipaksa punya hak buat najuin pembatalan nikah ke pengadilan agama atau pengadilan negeri sampai akhirnya status pernikahan itu resmi dicabut dan dianggap gak pernah ada oleh negara.
Nomor 6. Poligami tanpa izin. Larangan nikah mengenai hal ini diatur dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 56 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa seorang pria yang ingin beristri lebih dari satu wajib hukumnya dapat izin resmi dari pengadilan agama. Kebijakan ketat ini diberlakukan demi melindungi hak-hak perempuan dan anak dari risiko penelantaran, baik secara finansial maupun emosional. Oleh karena itu, negara memberi syarat yang gak gampang buat suami yang mau poligami, seperti harus terbukti mampu bersikap adil, punya penghasilan yang jelas, serta menjamin seluruh kebutuhan hidup keluarganya terpenuhi. Risiko fatal bakal menanti kalau suami nekat menikah lagi secara sembunyi-sembunyi, seperti nikah siri, sebab pernikahan keduanya dianggap tidak sah di mata hukum dan gak punya kekuatan legal. Malahan, merujuk pada pasal 279 KUHP, tindakan melakukan poligami tanpa izin resmi pengadilan terhitung sebagai pidana kejahatan perkawinan yang bisa diancam hukuman penjara sampai 5 tahun. Jangan lupa subscribe dan follow Singkat Cerita agar kita jadi channel edukasi pertama di dunia yang mencapai 10 juta follower dan subscriber di 3 platform pada tahun 2027. Nomor 5. Nikah saudara ipar poligami. Nikah saudara ipar poligami ini maksudnya ketika seorang laki-laki nekat nambah istri dan istri barunya itu adalah adik atau kakak kandung dari istri pertamanya sendiri. Aturan yang melarang hal ini ditulis di pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang digabung sama pasal 70 huruf A Kompilasi Hukum Islam yang intinya melarang suami punya dua istri yang punya hubungan darah sibling atau bersaudara kandung dalam waktu bersamaan. Aturan ini dibuat biar nggak ada kerancuan dan kekacauan dalam keluarga. Kalau dua cewek bersaudara kandung nikah sama satu cowok yang sama, status keluarga bakal berantakan, hak waris antar saudara bakal ribet, dan urusan hukum keanggotaan keluarga jadi sangat membingungkan. Efeknya, kalau nekat dilakuin, pernikahan yang kedua itu dianggap nggak sah dan batal demi hukum sejak awal. Pasangan tersebut wajib dipisahkan oleh pengadilan agama, dan kalau si suami tetap pengen mau nikah sama adik atau kakak istrinya, dia harus cerai resmi dulu sama istri pertama, atau nunggu istri pertamanya meninggal dunia. Nomor 4. Nikah sepersusuan. Nikah sepersusuan ini adalah kondisi ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, padahal mereka berdua pernah menyusu pada ibu yang sama sewaktu kecil. Larangan ini diatur secara resmi dalam pasal 8 huruf E Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang digabung sama pasal 39 dan pasal 68 Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas menetapkan bahwa hubungan sepersusuan membuat seseorang haram untuk dinikahi karena statusnya disamakan seperti saudara kandung. Pemerintah dan hukum agama melarang hal ini untuk menjaga kejelasan garis keturunan dan menghormati ikatan kekeluargaan yang terbentuk dari ASI. Ketika seorang bayi disusui oleh ibu lain sampai memenuhi syarat tertentu, ikatan batin dan kedudukan hukum anak tersebut secara ajaran agama menjadi sama seperti anak kandung dari ibu yang menyusui. Dampaknya, kalau pernikahan sepersusuan ini tetap dilangsungkan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Jika di kemudian hari baru ketahuan kalau ternyata pasangan suami istri tersebut adalah saudara sepersusuan, pernikahan mereka wajib segera dipisahkan oleh pengadilan agama dan seluruh catatan pernikahan mereka dibatalkan. Nomor 3. Nikah hubungan semenda. Nikah hubungan semenda ini maksudnya perkawinan yang dilakukan sama orang yang punya hubungan keluarga karena ikatan pernikahan sebelumnya, seperti menikah sama mertua, mantan menantu, ibu atau bapak tiri, dan anak tiri. Aturan ini dilarang tegas dalam pasal 8 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang digabung sama pasal 39 Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan kalau hubungan keluarga karena ikatan nikah membuat seseorang haram buat dinikahi selamanya. Negara ngelarang hal ini buat menjaga etika, norma kesopanan, dan struktur hierarki dalam keluarga biar nggak rusak. Kalau hubungan semenda ini dibolehin, kedudukan dalam keluarga bakal kacau banget. Misalnya anak tiri yang berubah status jadi istri, atau mantan mertua yang berubah jadi pasangan hidup, yang mana itu bisa ngerusak tatanan sosial dan batin keluarga. Efeknya, kalau nekat dilakuin, pernikahan hubungan semenda ini dianggap batal demi hukum, dan sama sekali nggak sah di mata negara maupun agama. Pengadilan agama atau pengadilan negeri bakal langsung membatalkan pernikahan tersebut dan KUA nggak bakal bisa menerbitkan akta nikah resmi buat pasangan tersebut. Nomor 2, nikah sedarah menyamping. Nikah sedarah menyamping ini maksudnya pernikahan yang terjadi antara orang-orang yang punya hubungan darah ke samping. Contohnya kayak nikah sama kakak kandung, adik kandung, atau sama paman _ bibi sendiri. Aturan yang larang hal ini ditulis di pasal 8 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang digabung sama pasal 39 KHI yang melarang keras pernikahan antara saudara kandung maupun antara seseorang dengan saudara dari orang tuanya. Larangan ini dibuat
untuk menjaga batas-batas kekeluargaan, etika, serta menghindari risiko penyakit genetik yang sangat tinggi kalau ada ikatan nikah sesama kerabat dekat. Secara medis dan norma sosial, pernikahan dengan saudara menyamping bisa memicu kelainan fisik atau mental yang fatal pada keturunan yang dilahirkan. Dampaknya, kalau nekat dilakuin, pernikahan menyamping ini dianggap batal demi hukum dan tidak akan pernah diakui sama negara maupun agama. Pengadilan agama bakal langsung membatalkan ikatan tersebut. KUA nggak akan mau mencatatnya dan status perkawinannya dianggap tidak pernah ada. Nomor 1, nikah sedarah lurus. Nikah sedarah lurus ini maksudnya pernikahan yang dilakuin sama orang yang punya hubungan darah lurus ke atas atau ke bawah. Contohnya nikah sama ayah kandung, ibu kandung, anak kandung, sampai ke kakek, nenek, atau cucu sendiri. Aturan tegas yang melarang hal ini ada di pasal 8 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang digabung sama pasal 39 KHI yang menetapkan kalau garis keturunan lurus itu haram hukumnya buat dinikahi sampai kapanpun. Pemerintah dan agama ngelarang keras hal ini karena melanggar fitrah manusia, merusak struktur tatanan keluarga paling mendasar, dan punya risiko kelainan genetik paling tinggi dibanding jenis pernikahan dilarang lainnya. Ikatan lurus ini benar-benar ditutup rapat pintu hukumnya, biar nggak merusak kedudukan orang tua dan anak. Efeknya, kalau sampai terjadi, pernikahan ini sifatnya batal demi hukum sejak detik pertama dan sama sekali nggak punya kekuatan legal. KUA atau catatan sipil nggak bakal sudi mencatatnya, dan secara hukum negara, perkawinan tersebut dianggap nggak pernah terjadi sama sekali.